Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo agronomis, gimana nih kabar teman-teman semua setelah UTS? Semoga mendapatkan hasil yang baik dan tetap semangat untuk kuliah sesi UAS-nya ya. Perkenalkan, aku Zenita Sifastri, biasa dipanggil Zen dari AGH 57. Di sini aku nggak sendirian, aku bersama teman aku. Halo agronomis, kenalin, aku Anissa Putri Nadia, biasa dipanggil Anissa dari AGH 57. Di sini bareng Zen akan membawakan podcast Agronews yang kedua dengan judul Tantangan Usaha Terarium sebagai Peluang Pasca Kampus. Kami harap juga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih di kampus gitu ya. Mungkin aku jelaskan lagi tentang podcastnya. Podcast ini merupakan salah satu konten Agronews Imagron. Agronews sendiri merupakan program yang dipegang oleh Departemen Agro Research dari Imagron. Wah, kedengaran menarik sekali ya teman-teman. Sesuai judulnya, di podcast kali ini kita bakal bahas-bahas tentang usaha terarium nih. Oh iya, di sini kita nggak cuma ngobrol berdua ya kan, Nis? Kita menghadirkan juga narasumber yang pastinya keren dan kompeten sharing-sharing di podcast kita kali ini. Siapa nih, Nis, narasumber podcast kita kali ini? Bener banget, Zen. Jadi, di podcast ini kita udah kedatangan narasumber, yang mana narasumber kita adalah pemilik usaha di bidang terarium dan juga merupakan alumni dari AGH, yang pastinya udah banyak pengalaman dan ilmunya terkait dengan usaha budidaya terarium. Mungkin langsung kita sapa aja ya. Halo Kak Fitri, gimana kabarnya Kak? Halo, selamat malam, pagi, sore, siang. Alhamdulillah, kabar Halo, baik. Alhamdulillah. Uh, Mungkin boleh perkenalan dulu Kak ke teman-teman agronomis yang dengerin podcastnya. Halo teman-teman agronomis, asik ketemu adik kelas. Buat siapapun yang dengerin, salam kenal. Saya Nur Fitri Hasanah, biasa dipanggil Fitri, tapi kalau di kampus itu dulu terkenalnya Acan, jadi bisa dipanggil Acan, bisa dipanggil Fitri gitu. Karena waktu itu tuh di satu angkatan tuh ada 3 Fitri, jadi eh, ya aku kebagian yang Acannya gitu. Saya kebetulan owner dari Terrarium Palace. Ya, salam kenal Kak Fitri. Kami berterima kasih sekali untuk kesediaan Kakak menjadi narasumber podcast pada kali ini. Nah, mungkin langsung aja ya Kak. Tadi kan pas perkenalan udah disampaikan nih kalau Kakak punya usaha terarium. Mungkin boleh dijelasin dulu Kak kepada teman-teman agronomis sedikit tentang terarium gitu kan. Siapa tahu dari teman-teman nih masih ada yang belum tahu dan penasaran apa sih terarium itu gitu. Nah, buat teman-teman, jadi terrarium ini merupakan seni menyusun tanaman dalam wadah kaca sehingga menyerupai miniatur taman atau replika dari suatu ekosistem. Nah, ekosistemnya ini bisa banyak, bisa ekosistem gurun, ekosistem hutan hujan tropis, dan juga ekosistem terestrial. Mungkin aku mau nanya-nanya lebih lanjut tentang usaha yang kakak gelutin ini, tentang terarium yang ada di usaha kakak. Boleh. Udah berapa lama kakak memulai usaha terarium ini? Terus juga gimana awal mulanya kepikiran buat usaha terarium dan kenapa terarium gitu kak? Dari semua komoditas kan banyak ya kak komoditas pertanian. Iya, benar. Karena kita pertanian. Nah, terrarium ini juga termasuk ke tanaman hias ya bidangnya. Mungkin kalau teman-teman yang ngambil di apa namanya yang bagian terakhir tuh kejurusan ke tanaman hias itu nanti bakalan dapet tuh materi tentang terrarium ini. Nah, untuk mulainya sendiri sebenarnya tuh udah mulai dari 2018 untuk rintisannya ya. Jadi dari 2018 sampai 2020 itu dicoba trial and error gitu untuk pembuatan terrarium ini gitu. Nah, waktu itu memang ngejalanin usaha ini tuh sambil kuliah juga. Jadi memang belum terlalu fokus di sini ya. Untuk awalnya sendiri sih sebenarnya iseng aja. Iseng dan nekat juga sih. Lebih ke ya pengen coba aja hal yang baru gitu. Di luar dari kegiatan kampus. Salah satunya dengan usaha ini gitu.
Nah, waktu itu sih memang keisangannya itu mulai dari kelompok magang. Waktu itu sempat magang di Sabisa, kalau misalkan teman-teman tahu, dulu itu ada namanya tuh Sabisa IPB. Nah, di Sabisa ini tuh ketemu teman-teman yang punya ketertarikan sama juga di dunia bisnis pertanian atau apapun itu. Jadi dari situlah coba nih untuk bikin satu usaha apa nih tentang pertanian gitu. Nah, waktu itu ada yang mengusulkan coba nih terrarium gitu. Waktu itu juga awalnya saya sendiri belum tahu nih terrarium itu seperti apa gitu. Dan waktu itu kan belum masuk ke materi tanaman hias ya, jadi belum terlalu tahu tentang terrarium ini gitu. Nah, ternyata setelah dijalanin itu ada nih peluangnya gitu. Ada minatnya, ada pasarnya gitu. Mulai kebuka lah satu persatu gitu. Akhirnya diterusin lah sampai saat ini gitu. Berarti tadi kalau nggak salah dengar di tahun 2018, berarti sekarang udah kira-kira 4 tahun lah ya, Kak? Ya, sekitar segitulah ya. Kalau untuk karena waktu itu apa namanya? Waktu itu masih kuliah ya, jadi belum terlalu fokus banget. Jadi fokusnya itu setelah udah lulus, waktu dari 2020 sampai sekarang yang benar-benar menjalankan gitu dari segi bisnisnya sendiri gitu. Nah, mungkin saya juga mau tanya nih, Kak. Itu inovasinya dari mana ya, Kak, terrarium itu? Apakah mungkin dari internet atau dari mana gitu, Kak? Nah, untuk inovasinya sendiri sih dari internet. Nah, kalau untuk terrarium sendiri, sebenarnya kalau untuk di luar negeri itu udah banyak tentang terrarium ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang perkembangannya waktu itu sempat booming juga, tapi belum secara merata gitu. Nah, makanya kita coba mengenalkan lagi nih terrarium itu apa sih gitu. Udah gitu kan sekarang itu untuk di kota-kota besar udah sulit ya untuk mencari lahan yang terbuka gitu. Jadi lahannya juga masih udah terbatas gitu. Nah, karena dari itulah si terrarium ini juga bisa jadi solusi nih untuk eh, orang-orang yang tinggal di perkotaan ingin bercocok tanam, tapi dia tidak memiliki lahan yang luas. Seperti itu. Oh, menarik banget ya, Kak. Karena selain bisa untuk bercocok tanam juga bisa buat estetika, terutama tadi ya di lahan yang terbatas gitu kan, Kak. Nah, Iya, benar. ya. Nah, mungkin aku agak sedikit tertarik kan tadi Kakak juga bilang ada pasarnya. Nah, dalam memulai usaha itu kan pasti ya target pasar itu perlu gitu kan, Kak. Nah, bagaimana sih Kak caranya Kakak menentukan target pasar, terus juga mempromosikan dan juga memasarkan usaha terrarium ini? Waduh, agak banyak nih ya pertanyaannya. Mungkin boleh satu-satu dulu kali ya. Iya Kak, mungkin Untuk apa gimana? dulu tuh tadi? Mungkin gimana cara mencari target pasarnya dulu nih Kak? Oke, untuk target pasar ini sebenarnya masuknya ke trial and error. Dari 2 tahun yang awal dimulai itu sebenarnya proses pencarian pasarnya nih yang cocok siapa. Karena waktu itu masih kuliah juga, jadi dipikir itu pasarnya mungkin mahasiswa bisa masuk. Ada beberapa mahasiswa yang beli kok ada gitu. Tapi setelah itu kita masuk ke souvenir. Souvenir sebagai hadiah narasumber, misalkan ada MPD atau MPF gitu. Nah, kita coba masukkan ke situ. Kemudian memang itu kan karena eventual ya, karena apa namanya acara-acara tersebut itu tidak secara rutin gitu. Maka dari itu ya penjualannya juga nggak stabil gitu. Nah setelah itu makin ke sini semakin berkembang, terus juga industri ekspedisi juga udah mulai booming juga. Akhirnya waktu itu ada inovasi untuk coba deh kita jualannya itu terrarium kit aja. Jadi terrariumnya itu belum dirakit gitu. Nah kalau dulu awalnya itu kita rakit dulu nih, kita bikin dulu baru kita pasarkan gitu. Jadi orang itu beli sesuai yang udah ada gitu. Nah, kalau di terrarium kit itu kita inovasi lagi, kita tambah lagi, kita kembangkan lagi nih
Dari si terrarium yang udah dirakit tadi, kita pecah-pecah jadi terrarium kit. Nah, di terrarium kit ini kita kasih pelayanan yang dia bisa pilih tanamannya sendiri, kerikilnya sendiri, dan pasirnya sendiri. Sehingga dia bisa berinovasi dan juga bisa melatih kreativitasnya sendiri untuk membuat si terrarium yang dia inginkan gitu. Wah, keren banget ya Kak. Berarti cara Kakak memperluas target pasarnya yang tadi awalnya hanya mahasiswa, itu lewat pengembangan produk ya Kak? Ya, dari pengembangan produk ini akhirnya kan kita main juga di sosial media. Dari sosial media inilah akhirnya kelihatan siapa sebenarnya target pasar kita gitu. Oh, ternyata selama ini kalau kita pasarkan ke mahasiswa itu harganya nggak masuk karena ini barang tersier gitu. Itu baru ngertinya setelah trial and error 2 tahunan gitu. Karena background juga nggak ada background bisnis, jadi mau nggak mau ya trial and error gitu kan. Karena kan backgroundnya emang uh, di agronomi gitu. Nah setelah itu di sosial media baru banyaklah orang tertarik ke terrarium ini gitu. Wah, menarik ya Kak. Berarti melalui banyak trial and error juga gitu kan Kak. Nah, mungkin aku juga mau tanya Kak. Tadi kan dijelasin sedikit juga ya Kak, mungkin tentang cara mempromosikannya gitu melalui sosial media. Apakah ada media lain gitu Kak untuk mempromosikan dan memasarkan usaha terarium ini gitu Kak? Nah, kalau untuk saat ini kita lagi full online. Jadi semua aspek dimaksimalkan secara online gitu. Kita gunakan sosial media yang ada seperti misalkan Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok juga sekarang masih dibangun gitu. Nah, kita memanfaatkan channel-channel ini supaya semakin banyak orang yang mengenal terrarium ini gitu. Nah, itu tadi udah banyak banget nih yang kakak sharing, mulai terutama tentang usaha kakak ya. Dan tadi juga yang menarik itu gimana inovasi yang dibuat, terus juga cara mempromosikannya, memanfaatkan media sosial. Terus tadi udah di skill juga ya IG-nya dari media sosial dari usaha terrarium yang kakak miliki, yaitu terrarium Pelis, bener ya kak? Iya, benar. Boleh dibantu di-follow juga ya. Kali aja nanti ada dapat promo apa gitu khusus untuk mahasiswa. Wah, boleh nih Kak. Kita cinta promo ya Nis ya. Teman-teman yang dengar terus boleh banget cek IG-nya dan sosial media lainnya. Mungkin tadi yang udah diceritain gitu sama Kak Fitri bisa dikepoin lebih lanjut. Aku juga mau nanya nih Kak tentang mungkin lanjutin pertanyaan tadi. Tadi selama kakak ngejalanin usaha itu ada trial error-nya. Mungkin secara pastinya nih Kak, kendala-kendala dalam usaha terarium itu apa aja sih Kak? Terus dari kakak sendiri solusinya menghadapi kendala. Oke, kalau untuk kendala sih, kalau untuk sekarang ya, selama berjalannya waktu gitu. Kalau untuk kendala, kita masih kendala di pemasaran sebenarnya. Walaupun kita udah gunakan sedemikian rupa ya, menggunakan sosial media, ternyata belum bisa maksimal. Tetap harus ada cara offline-nya juga gitu. Makanya kita terus melakukan perkembangan dari strategi pemasarannya juga gitu. Nah, terus untuk kendala lainnya selama berjalan ini, karena kita masih punya apa namanya, masih terbatas untuk menaruh stok tanamannya itu, jadi kita nggak bisa dadakan itu juga. Jadi kalau misalkan kendalanya kalau stok tanamannya habis, terus atau bahan bakunya habis, terus tiba-tiba ada pesanan yang membludak gitu, misalkan tiba-tiba berapa piece gitu, berapa puluh piece atau berapa ratus. Nah, itu kita tidak bisa melayani gitu. Kecuali dengan pemesanan 2 minggu sebelumnya baru kita bisa siapkan dulu untuk pesanan terariumnya gitu. Kalau terus untuk kendala lainnya sih mungkin dari
segi ini ya, apa namanya? Dari segi sumber dayanya. Untuk sumber daya manusianya sendiri, karena masih mostly gitu, hampir beberapa pekerjaan itu masih saya sendiri yang pegang. Jadi memang agak keteteran juga kadang-kadang. Nah, itu juga sih yang diperlukan untuk jadi perlu manajemen waktu juga gitu. Nah, itu tadi beberapa kendala yang Kakak sampaikan, mulai dari kendala ketika bibitnya ya, apalagi kalau misalnya udah banyak gitu pemesanannya, dan juga kendala dari segi sumber daya manusia. Itu kan tadi kendala-kendalanya, Kak. Kalau tantangannya sendiri itu apa aja sih, Kak, dalam usaha terarium ini? Apakah dalam budidayanya mungkin, Kak, itu gimana? Tadi kan udah banyak dijelasin ya tentang pemasarannya juga. Gimana, Oke. Kak? Nah, kalau untuk tantangannya nih, kalau untuk budidaya, kalau misalkan nyinggung-nyinggung ke budidaya, sebenarnya kita belum budidaya sendiri untuk saat ini. Jadi untuk budidaya tanamannya kita masih bekerja sama dengan petani gitu. Tanaman yang kita gunakan kan di tanaman sukulen dan tanaman kaktus. Nah, jadi kita bekerja sama dengan petani-petani supaya petani juga dapat keuntungan gitu dari situ. Kemudian tantangannya lagi adalah karena kita masih mengandalkan online nih, jadi kita harus bikin konten yang dimana konten ini bisa meyakinkan orang-orang untuk percaya sama produk dari terarium ini yang kita tawarkan gitu. Terus udah gitu kan untuk perkembangan konten sendiri sekarang itu perkembangannya udah cepat sekali ya, cepat berubah sesuai tren. Maka dari itu juga kita juga harus mengikuti perkembangan tren tersebut gitu. Kemudian ada lagi tantangannya. Karena produk ini adalah produk tersier, jadi memang untuk pasarnya sendiri lebih menengah ke atas gitu, bukan produk-produk primer yang bisa semua orang beli gitu, dan produk ini juga lebih segmented ya. Jadi udah menengah ke atas, kemudian dari produknya sendiri harus suka tanaman gitu orangnya, kemudian apa namanya, orangnya juga memang udah punya penghasilan gitu. Jadi memang cukup banyak sih untuk tantangannya. Nah, iya tadi di samping tantangan-tantangan yang sudah Kak sampaikan, itu yang menarik bagi aku, karena tadi juga dijelasin ya bahwa terarium ini sebenarnya untuk pasarnya sendiri itu kan mungkin menengah ke atas, ataupun produknya tadi disampaikan juga sama Kakak itu produk tersier ya, bukan kebutuhan utama. Walaupun kita membangun usaha di situ, tapi Kakak berusaha juga untuk bisa mensejahterakan petani-petani yang membudidayakan tanaman sukulen ataupun terarium ini. Menarik kan, Zen? Ya, menarik banget nih. Mungkin aku juga mau tanya nih. Tadi kan waktu di tantangan kakak juga menyebutkan untuk apa namanya meningkatkan kepercayaan konsumen ya kak. Nah, itu caranya bagaimana sih kalau dari kakak sendiri? Nah, kalau dari aku sendiri cukup cukup menantang sih ya untuk apa namanya memunculkan kepercayaan konsumen. Nah, pertama itu kita dari foto. Kualitas foto itu harus cukup bagus. Saya kalau bisa bagus banget, lebih bagus lagi gitu. Kemudian kita apa namanya sajikan juga videonya, cara pembuatannya. Kita nggak pelit ilmu gitu. Terus kita juga sediakan gratis konsultasi gitu. Jadi sebelum membeli produknya bisa konsultasi dulu nih, misalkan dari segi tempatnya yang dimiliki itu seperti apa, terus misalkan tanaman yang cocok seperti apa untuk tempat tersebut gitu. Kemudian masih banyak lagi, misalkan cara perawatannya gimana, cara pembuatannya gimana. Nah, itu juga bisa dikonsultasikan secara gratis gitu. Kemudian kalau misalkan ketika
ada barang yang pecah atau barang yang rusak ketika sampai, itu kita bisa ganti sampai 100%. Kalau misalkan sampai ketika kita kirim barangnya, kirim terarium kitnya, dan sampai dia itu, sampai konsumen itu rusak gitu. Nah, kita bisa ganti sesuai kerusakan yang terjadi dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Nah, kemudian dari pelayanan-pelayanan yang kita kasih itu sebaik mungkin yang kita servis sesuai dengan kenyamanannya mereka juga. Nah, itulah dari situ pasti perlahan-lahan tapi pasti juga menimbulkan rasa kepercayaan kepada mereka gitu. Kemudian dari misalkan review-review orang lain yang mungkin puas dari produknya, itu juga bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan dari brand terarium sendiri. Wah, keren banget ya, Kak. Menurut kamu gimana nih, Nis? Ya tadi yang disampaikan sama Kak Fitri tentang tantangan yang gimana mendapatkan kepercayaan dari konsumen itu kan sebenarnya penting ya, terutama ketika kita memasarkannya itu lebih lewat sosial media untuk juga kan memperluas pasar. Tadi sebelum awal-awalnya dijelasin sama Kak Fitri, kalau kita awal-awalnya cuma eventual, per event itu nggak banyak nih. Jadi kalau kita bergeser ke pasar media sosial yang sekarang lagi ramai, itu juga kita harus meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Dan tadi cara-caranya sama Kak Fitri, mulai dari memperbagus gambarnya, terus juga kita kasih garansi lah gitu ya, kalau misalnya rusak bisa diganti 100% gitu. Nah, mungkin tadi kan udah disampaikan ya Kak, kendala dan tantangan dari usaha ini. Di samping itu pasti kan juga ada peluangnya ya Kak. Nah, untuk peluang dan prospek usaha terarium sendiri ini ke depannya gimana nih Kak? Nah, untuk peluangnya sendiri, sepengamatan dari aku sendiri, untuk peluangnya ini masih cukup luas ya. Karena di Indonesia sendiri tuh masih belum banyak yang bergerak di bidang ini, di bidang terarium ini, dan belum banyak juga orang yang mengerti tentang terarium. Jadi ini peluangnya masih cukup besar di Indonesia sendiri. Kemudian untuk prospeknya ada lah ya. Maksudnya cukup bagus juga untuk prospeknya gitu. Karena di terarium ini juga kita bisa berinovasi banyak sekali gitu. Nggak cuman tanamannya kaktus dan sukulen aja, tapi kita juga bisa pakai jenis-jenis tanaman lain, misalkan jenis tanaman indoor gitu, jenis tanaman yang kecil lainnya, misalkan bonsai dan lain-lain, itu semuanya bisa digunakan untuk terarium gitu. Terutama sih di tanaman hias ya. Nah, makanya lebih ke yang disinggung di awal tadi, karena si terarium ini tujuannya untuk bikin orang yang mau bercocok tanam itu punya tempatnya nih, yaitu di terarium ini gitu. Jadi dia tidak perlu memiliki lahan yang luas atau tidak perlu memiliki halaman, tapi dia bisa punya tanaman di dalam rumah dan bisa menyegarkan juga untuk eh, pemilik terariumnya ini gitu. Wah ya, menjanjikan banget ya Kak. Ya, terutama saya setuju waktu poin itu sih Kak, yang tanaman hias yang bisa di lahan yang terbatas di situ sih. Karena semakin hari semakin kecil ya lahan untuk bercocok tanam. Benar nggak nih, Nis? Ya benar, kita tahu ya keterbatasan lahan saat ini gitu, terutama kan tadi untuk mungkin masyarakat di perkotaan yang atau mungkin kita deh mahasiswa gitu di kos gitu kan, tempatnya terbatas, ingin bisa bercocok tanam, jadi terarium ini bisa jadi pilihan gitu kan. Selain itu di bidang usaha juga aku melihatnya gini, terarium ini unik ya, tadi kalau ya di samping yang disampaikan sama Kak Fitri mengenai bagaimana itu bisa ditanam di lahan yang sempit, tapi juga ini tuh bisa jadi kado gitu ya, kecil, imut gitu, bisa dikasih untuk
orang-orang terdekat kita, bukan cuman tanaman estetika yang bisa kita lihat untuk kita sendiri gitu. Itu tadi udah panjang lebar ya kita jelasin mulai dari usahanya, terus mulai kendalanya, kakak juga cerita tantangannya, peluangnya gitu ya udah dibahas juga. Terakhir nih kak, kami meminta tips and trick gitu untuk teman-teman mahasiswa agronomis di sini bagaimana mempersiapkan diri jika ingin menggeluti bidang usaha terarium ini. Nah, buat teman-teman yang mau memulai usaha, mau di bidang terarium, mau di bidang tanaman hias lain, atau bidang pertanian lainnya, atau bahkan di luar pertanian, itu tips dan triknya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Kalau diri sendirinya itu mau, terus punya kemampuan, dan memang komitmen sama pilihan yang mau diambil nantinya, misalkan mau jadi wirausaha atau apapun itu, pasti selalu ada jalannya gitu. Mumpung masih muda, jadi jangan disia-siakan gitu kesempatannya, masih dibebaskan berkarya sebebas-bebasnya, masih dibiarkan berpikir segila-gilanya gitu. Gila dalam arti yang kalau misalkan punya impian tuh masih bisa diperjuangkan gitu, masih bisa diusahakan. Jadi kalau misalkan mau punya impian ya jangan tanggung gitu. Dan eh dan ini juga kalau misalkan mau mulai usaha ya harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau misalkan hal yang kecil aja nih, misalkan yang remeh, kamu nggak mau ngerjain, gimana pekerjaan yang besar gitu. Jadi eh, coba untuk mulai dari hal-hal yang kecil dulu, dan mulai juga dari diri sendiri dulu gitu. Itu juga jadi reminder juga buat aku juga untuk selalu melihat ya ke dalam diri sendiri, apa sih yang bisa ditingkatkan lagi dari diri sendiri gitu. Oh iya, ada juga satu quotes nih yang aku suka nih dari Pak Dahlan Iskan. Katanya gini, setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu saat muda. Nah, itu juga salah satu quotes yang waktu itu bikin aku yakin, oh iya bener deh kayaknya mau bisnis nih gitu. Jadi mumpung masih muda, kesempatannya juga masih banyak gitu, peluangnya masih banyak, apalagi masih mahasiswa ya, banyak perlombaan, banyak apa namanya, fasilitas-fasilitas untuk memperkaya diri, terus juga untuk eksplorasi, itu masih banyak banget gitu dibandingkan nanti kalau udah lulus, belum tentu sebanyak pas masih mahasiswa gitu. Jadi jangan sampai nanti malah menyesal akhirnya gitu. Mendingan dicoba dulu, karena kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak akan tahu hasilnya. Wah, keren banget nih tadi tips and trick dari Kak Fitri gitu ya. Mungkin aku mau nanya ke Zen nih. Zen tertarik nggak sih Zen dengan usaha terarium dari yang penjelasan Kak Fitri tadi? Kalau aku sih tertarik ya. Mungkin nggak hanya aku aja nih yang tertarik untuk melakukan usaha terarium ini, tapi juga teman-teman agronomi sepertinya tertarik ya. Soalnya tadi Kak Fitri udah sharing banyak banget pengalaman di bidang terarium, bahkan kita juga dikasih tips and triknya nih. Oh iya, by the way, nggak kerasa kita ngobrol seru banget. Kayaknya bisa seharian nih Kak, kalau kita ngobrol-ngobrol, karena ini topiknya beneran menarik banget sih Kak. Tapi Wah, nggak sayangnya kerasa ya. iya, nggak kerasa, Kak. Padahal baru sebentar loh ngobrolnya. Iya, bener, Kak. Wah, saya aslinya pingin seharian bisa nih, Kak, ngobrol sama Kak Fitri gitu. Karena menarik banget, beneran, Kak. Bisa. Main aja sini ke greenhouse. Oh, di mana tuh, Kak, kalau boleh tahu? Masih di Bogor juga kok, ada di Bogor Selatan. Bisa cari aja di Google Maps, di Terrarium Palace, nanti ya langsung aja ke situ. Boleh nih, Kak. Kapan-kapan kita main, Kak, ke sana. Boleh banget. Nah, Kak, tapi sayangnya kita udah nyampe ke sesi terakhir nih, Kak. Mungkin buat Kak Fitri bisa nih menyampaikan closing statement seperti memberi pesan atau mungkin semangat nih ke teman-teman agronomis yang lagi dengerin podcast ini gitu. Buat teman-teman agronomis, tetap semangat. Udah sih itu aja. Karena tadi udah ada pesan-pesannya di tips and trick ya, jadi semangat aja. Terima kasih Kak Fitri atas closing statement-nya. Kami jadi tambah semangat nih, Kak.
Karena kakaknya juga semangat gitu kan. Iya, harus semangat dong, masih muda. Iya, benar banget nih Kak. Nah, semoga bisa menjadi penambah semangat buat kita semua ya teman-teman. Kami juga ingin berterima kasih nih untuk Kak Fitri yang udah membagikan pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat. Iya Kak, makasih banget udah mau sharing-sharing bareng kami di sini, udah mau ceritain pengalamannya banyak tadi tentang terarium, bahkan ya mulai dari mungkin budidayanya gitu ya, dari segi gimana pembibitannya dan lain sebagainya, maksudnya gimana cara mendapatkan bibitnya gitu, sampai memasarkan tips and triknya di media sosial juga udah Kakak jelasin, inovasi-inovasi yang dibuat gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman agronomis yang dengerin. Mungkin Amin. mungkin kita cukupkan di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang dari kami selaku podcaster. Dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.